Ya pemirsa, selanjutnya akan kami hadirkan informasi selengkapnya dari visi dan juga misi dari pasangan calon Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar. Kami hadirkan informasi selengkapnya untuk Anda. Ya pemirsa, inilah visi dan juga misi program kerja Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dengan tajuk Indonesia Adil Makmur untuk semuanya. Kita saat itu sudah lihat bagaimana kemudian Amin atau Anies dan juga Caimin ini tentunya mengusung tema perubahan. Kita akan membedah satu persatu. Yang pertama adalah visi ini memastikan ketersediaan kebutuhan pokok dan juga biaya hidup murah melalui kemandirian pangan, ketahanan energi dan juga kedaulatan air. Yang kedua, pemirsa, mengentaskan kemiskinan dengan memperluas kesempatan berusaha dan menciptakan lapangan kerja, kemudian juga mewujudkan upah berkeadilan, kemudian juga menjamin kemajuan ekonomi yang berbasis kemandirian dan pemerataan, serta mendukung korporasi Indonesia untuk berhasil di negeri sendiri dan bertumbuh di kancah global. Selanjutnya, mewujudkan keadilan ekologis berkelanjutan untuk generasi mendatang. Berikutnya yang keempat, membangun kota dan desa berbasis kawasan yang manusiawi, berkeadilan dan saling memajukan. Kemudian pemirsa, mewujudkan manusia Indonesia yang sehat, cerdas, produktif, berakhlak, serta berbudaya. Mewujudkan juga keluarga Indonesia yang sejahtera dan bahagia sebagai akar kekuatan bangsa. Berikutnya, memperkuat sistem pertahanan dan keamanan negara serta meningkatkan peran dan kepemimpinan Indonesia dalam kancah politik global untuk mewujudkan kepentingan nasional dan perdamaian dunia dan memulihkan kualitas demokrasi, menegakkan hukum dan HAM, memberantas korupsi tanpa tebang pilih, serta menyelenggarakan pemerintahan yang berpihak kepada rakyat. Ini dia merupakan visi dan juga misi program kerja dari Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Kita sekarang sudah kembali bersama dengan pengamat politik kita, Mas Adi Praitno. Mas Adi Praitno, ini sudah dipaparkan visi dan juga misi program kerja dari Amin, Anies dan juga Caimin. Ada kritik nggak? Kalau melihat kan sepertinya dari kalimat dan juga jargon-jargonnya sepertinya meyakinkan banget ya. Tapi kan ini mengusung tema perubahan. Perubahannya di mana kalau dilihat nih? Ya, saya kira memang secara prinsip kalau kita melihat visi misi dari Muhaimin Iskandar dan Pak Anies Baswedan, saya kira cukup komprehensif dan cukup lengkap. Mulai dari tentang kemiskinan, terkait dengan ekologi, tentang kesejahteraan, bagaimana pertahanan di dunia internasional dan seterusnya. Bagi saya, siapapun poros politik yang bertanding di 2024, terutama pasangan Caimin dan Anies Baswedan yang kita bahas malam ini, tentu menampilkan sesuatu yang cukup meyakinkan. Yang menjadi pertanyaan itu adalah satu, bagaimana cara mengimplementasikannya, mengurangi jarak disparitas antara yang miskin dan kaya, atau supaya kekayaan itu tidak menumpuk pada segelintir orang saja, itu kan gak gampang. Inilah yang saya kira memang menjadi tanda tanya publik bahwa seakan-akan memang visi misi yang dibuat oleh kandidat capres itu seringkali tidak punya kaki-kaki politik di bawah. Dia indah, dia bagus, hanya muncul di permukaan, tapi pada level implementasi agak sulit untuk bisa diwujudkan. Kan itu yang rumit. Misalnya bagaimana strategi untuk mengentaskan kemiskinan. Oke lah, misalnya kemiskinan bisa dikurangi 7 juta, 10 juta, 15 juta. Tapi bagaimana strateginya? Akses terhadap dunia pekerjaan. Dunia pekerjaan semacam apa? Apakah akan mencoba untuk memberikan stimulus pada sektor kerja yang misalnya informal, seperti startup yang belakangan ini banyak digandrungi anak muda misalnya. Ini kan skenario-skenario yang saya kira dalam visi misinya itu tidak disebutkan kita. Oleh karena itu, kalau kita baca satu persatu dan dibandingkan dengan yang lain, semuanya hampir sama. Semuanya bagus bicara tentang keadilan, bicara tentang kesejahteraan. Tapi kan ini yang menarik adalah kita tahu bahwa Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar jelas-jelas ini berbeda dari Ganjar Mahfud dan juga Prabowo Gibran yang tentunya mengusung keberlanjutan. Kalau ini kan perubahan. Kalau kita lihat tadi visi misi yang sudah dipaparkan, tampaknya memang mengarah kepada kata Indonesia Makmur ini sangat memihak, mungkin uang cilik bisa dikatakan ya. Apakah memang terlihat ada mungkin gimmick-gimmick populis yang ingin menyasar pangsa-pangsa yang mungkin masyarakat menengah ke bawah, atau bagaimana melihatnya? Kalau saya membaca dari sekian visi misi yang dibuat oleh Anies Baswedan dan Muhaimin ya, satu yang agak sedikit berbeda yaitu ketika mereka bicara tentang
bahwa distribusi ekonomi itu tidak hanya bertumpuk pada sekelompok elit dan sekelompok organ tertentu. Saya kira itu adalah satu penekanan di mana kalau mereka yang jadi presiden, bahwa kekayaan itu akan terdistribusi di berbagai tempat. Pada saat yang bersamaan sebenarnya, kalau kita melihat dari jauh, saya berharap Anies dan Muhaimin itu bicara tentang bagaimana solusi bahwa pembangunan ekonomi dan politik kita bukan hanya terkonsentrasi di Jawa dan di Jakarta, tapi di tempat-tempat. Iya, tapi kira-kira apa strategi politiknya? Itu kan ditunggu oleh publik. Nah, yang kedua, penekanan dari perubahan ini sebenarnya terletak pada ketika mereka bicara tentang berkeadilan. Karena Anies seringkali mengekspos isu ketidakadilan itu kan terjadi di mana-mana. Ini tentu bagian dari strategi politik, bahwa Anies itu adalah bagian dari pemimpin yang populis, pro rakyat. Kalau jadi presiden, maka kesejahteraan, pemerataan itu akan berlaku terhadap semua rakyat Indonesia. Yang tentu saja tidak hanya terpusat kepada kelompok-kelompok orang tertentu. Tapi overall yang ingin saya katakan, Agita, bahwa ketika kita tanya kepada publik, bicara tentang preferensi survei tentu saja, ternyata orang datang ke TPS itu bukan karena visi misi, tapi bantuan-bantuan sosial yang sifatnya transaksional, yang kemudian membuat kenapa orang ada kecenderungan untuk yakin memilih kontestan tertentu. Oleh karena itulah yang saya selalu mengatakan, inilah kualitas buruknya demokrasi kita, bahwa sehebat apapun visi misi seringkali tidak menjadi preferensi, yang membuat iman politik seseorang datang ke TPS memilih seorang calon presiden didasarkan atas preferensi rasional. Apalagi Anies kan selalu ngomong, kalau visi misi itu gampang lah dibuat dan bisa dibuatkan oleh siapa saja. Yang paling penting adalah bagaimana implementasi dari visi misi. Yang paling penting adalah implementasinya. Jadi sesaat lagi juga pemirsa kita akan membedah secara mendalam program kerja, spesifiknya program kerja dari Anies dan juga Muhaimin, spesifik di ekonomi dan juga pendidikan. Sesaat lagi kita akan membedahnya bersama usai jeda pemirsa. Ya pemirsa, kalau tadi kita sudah memantau visi misi dari Anies Muhaimin, kita akan masuk kepada program kerja spesifiknya di bidang ekonomi. Yang pertama, tingkat kemiskinan ini akan turun menjadi 4-5% pada 2029. Kemudian yang kedua, tingkat kemiskinan ekstrim turun menjadi 0% pada 2026. Berikutnya kita juga akan lihat penciptaan lapangan kerja naik menjadi lebih dari 15 juta pada 2025 hingga 2029 dan tingkat pengangguran terbuka ini turun menjadi 3,5 sampai 4% pada 2029. Luar biasa. Berikutnya juga pemirsa, tingkat inflasi ini turun menjadi 2-3% per tahun pada 2025 hingga 2029 dan pertumbuhan ekonomi naik menjadi 5,5 hingga 6,5% per tahun pada 2025-2029. Ini dia merupakan program-program kerja di bidang ekonomi pemirsa. Selanjutnya juga masih dari bidang ekonomi, rasio pekerja sektor informal terhadap total pekerja ini akan turun menjadi 50% pada 2029. Indeks Gini naik menjadi 0,36 sampai 0,37 pada 2029. Dan juga pemirsa, rasio hutang pemerintah terhadap PDB turun menjadi kurang dari 30% pada 2029. Sementara tax ratio ini akan naik menjadi 13-16% pada 2029. Nah, kemudian kita tadi sudah lihat ya Mas Adi Praitno, program-program di bidang ekonomi yang sudah dipaparkan oleh Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar, mengaitkannya juga dengan bonus demografi. Bagaimana kemudian program-program ini bisa berjalan yang seperti dibilang Mas Adi Praitno tadi, tidak hanya secara jargonnya saja, tapi memang secara di kertas, implementasinya, kalkulasinya juga tepat pelaksanaannya. Ya, saya kira memang kalau bicara tentang visi misi Amin ya, Anies Baswedan dan Muhaimin, ini kan bicara tentang ekonomi secara makro. Kalau kita mau jujur sebenarnya pada level ekonomi mikro kan orang bertanya misalnya, bagaimana daya beli masyarakat kita yang rendah? Efek misalnya dari kenaikan-kenaikan harga yang itu sangat fluktuatif dan selalu muncul datang tiba-tiba. Ini kan pertanyaan-pertanyaan sederhana. Yang kedua misalnya, bagaimana dengan anak-anak kuliahan S1 atau diploma, tapi setelah itu misalnya kesulitan untuk mengakses dunia kerja. Ini kan pertanyaan-pertanyaan teknis yang memang tidak bisa hanya dijawab dengan visi misi yang semacam ini. Tapi overall janji ekonomi di bidang
yang kemudian disebutkan soal tax ratio, ya tentang mengurangi kemiskinan. Realistis nggak itu kira-kira, Mas? Ya realistis, cuman kan orang ingin tahu sebenarnya bagaimana skenarionya. Mengurangi angka kemiskinan ataupun membuka lapangan pekerjaan 15 juta dalam rentang waktu tahun 2025 sampai 2029 itu kan bukan perkara gampang. Bisa dibayangkan loh, ekonomi kita di zaman Jokowi itu hanya tumbuh 4%. Ini bisa membuka lapangan pekerjaan yang cukup luar biasa. Orang ingin tahu ini revolusi yang semacam apa yang sebenarnya ini dilakukan perubahan di bangsa seperti ini. apa yang betul-betul diusung ya, karena kalau melihat kan ini memang sangat mengusung tema jargon perubahan, tapi apakah artinya perubahan yang dilakukan akan jangan-jangan sebegitu berbeda, segitu kontrasnya dengan program Pak Jokowi, dari nol akan dibuat, akan betul-betul berbeda? Ya sebenarnya visi misi yang disampaikan oleh Amin ini adalah sebagai upaya memberikan diferensiasi politik dengan Jokowi. Kalau Pak Jokowi itu pertumbuhan ekonominya terutama pasca Covid itu 4%, di mereka akan naik secara signifikan, bisa 6 ataupun 7%. Terutama misalnya juga ketika mereka bicara tentang bagaimana membuka lapangan pekerjaan 15 juta, itu saya kira mimpi yang cukup revolusioner, bagus, ini diminati oleh banyak orang, tapi orang juga bicara tentang bagaimana strategi politiknya. Oleh karena itu saya selalu mengatakan visi misi itu adalah sesuatu yang indah memang. Visi misi itu harus hiperbolis, dia itu harus berani meyakinkan para pemilih. Persoalan nanti teknis implementasinya seperti apa, apakah diwujudkan atau tidak, itu lain hal. Yang penting janji dulu, baru kemudian bisa dikerjakan. Kan itu bagian dari setengah kerjaan dari politik sebenarnya, Agita. Oke, 15 juta tadi, angkatan kerja itu kan angkanya sebenarnya fantastis sekali ya. Tapi melihat bonus demografi ini juga apakah cukup realistis, Mas? Karena kadang-kadang kan orang-orang di benak angkanya fantastis, tapi sebenarnya realisasinya sebenarnya kurang-kurang juga. Ya memang kita selalu bicara tentang bonus demografi, 52% lah masyarakat kita yang ya di usia produktif secara ekonomi. Tapi kan kalau mau jujur sebenarnya angka kemiskinan, angka pengangguran, akses terhadap dunia kerja itu kan saat ini naik. Dulu lulusan SMA nggak dapat kerjaan masuk akal, karena mereka itu dinilai tidak punya keterampilan. Tapi kalau lulusan S1 tidak link and match dengan dunia kerja, ini kan menjadi persoalan yang cukup serius. Anak-anak S1 itu apa yang kemudian kurang kualifikasinya? Saya kira di tengah resource kita yang selalu meningkat, anak kuliahan S1 itu meningkat secara signifikan, tapi tidak inline dengan dunia kerja. Ini yang mestinya diwujudkan dan diterjemahkan dalam visi misinya Muhaimin Iskandar dan Pak Anies Baswedan. Overall bagi saya bagus visi misinya, tapi pada level implementatif narasi yang kemudian bisa diwujudkan, ini tentu juga sedang ditunggu oleh publik. Terutama misalnya bagaimana bonus demografi umur 17 tahun sama 40 tahun ini, akses terhadap ekonomi, kemudian kesejahteraan, perbaikan ekonomi, dan seterusnya itu bisa diwujudkan. Karena ke depan bonus demografi kita ini akan jauh lebih meningkat dibandingkan dengan generasi X ataupun generasi baby boomer. Oke, sekarang kita akan lihat, kalau tadi sudah melihat visi misi dan juga program kerja dari bidang ekonomi, sekarang kita akan hadirkan pemirsa dari bidang pendidikan. Program kerja Anies Muhaimin di bidang pendidikan, pemirsa, pertamanya mempercepat pelaksanaan wajib belajar 1+12 tahun dari PAUD hingga SMA, meningkatkan kualitas dan kesiapan tenaga kerja melalui pendidikan vokasi bekerja sama dengan pelaku industri. Nah, ini salah satu terobosan yang juga dilakukan dari bidang pendidikan. Selanjutnya, memperluas akses sekolah untuk anak berkebutuhan khusus dan juga kesempatan beasiswa khusus disabilitas, pemirsa. Berikutnya kita juga akan hadirkan memastikan ketersediaan guru di kawasan pesisir, kepulauan, dan juga pedalaman, dan mendorong revitalisasi fasilitas fisik sekolah berbasis agama baik negeri maupun swasta. Kemudian menjamin kesetaraan perempuan dalam memperoleh pendidikan dan membuat kuliah murah dengan KIP Kuliah Plus. Ini adalah program-program kerja di bidang pendidikan. Kita tahu bahwa Anies Baswedan sebelumnya juga menjabat sebagai Menteri Pendidikan ya, Mas Adi Praitno pada era Presiden Joko Widodo. Artinya ini menjadi program yang salah satu mungkin diunggulkan. Tapi kembali lagi, realisasinya, implementasinya kan tentunya program-program ini membutuhkan APBN, membutuhkan biaya yang cukup besar. Sedangkan kita tahu ada proyek-proyek yang sedang ongoing, menjelang 2024, proyek-proyek yang juga memakan biaya yang tidak murah. Apakah artinya nanti ini akan berdampak pada proyek-proyek yang mangkrak nantinya karena prioritasnya ini? Ya saya kira memang sebenarnya ketika bicara tentang anggaran untuk pendidikan 20% itu sesuatu yang ideal ya. Bahkan kalau kita mau setuju dengan satu kata mutiara, satu kata-kata bijak sebenarnya, investasi terbaik
yang dilakukan oleh sebuah bangsa adalah investasi di bidang pendidikan. Saya melihat tadi kan wajib belajar itu dari SD sampai SMA. Saya berharap SD sampai S1. Karena bagi saya SMA itu sekarang tidak terlampau memadai kualifikasinya. Kalau SD sama SMA ini kan sebenarnya berjalan di tempat seperti halnya apa yang kita lakukan hari ini. Tapi kalau visi misi ini sedikit ditingkatkan, bahwa yang disebut dengan wajib belajar itu sampai S1 minimal, saya kira secara kapasitas, secara kompetensi, secara resource, sumber daya manusia kita itu relatif bisa kompetitif. Kalaupun toh tidak bisa masuk dalam dunia sektor-sektor kerja secara formal, minimal anak-anak yang kemudian bonus demografi, anak muda, setelah dia S1 dia kreatif. Dia bisa mengembangkan bagaimana produk-produk industri di bidang pendidikan bisa diekspos sebagai bagian dari kepentingan ekonomi, tentu juga sebagai bagian dari kepentingan keberlanjutan pendidikan di masa yang akan datang. Kan ini yang sepertinya menurut saya kalau mau perubahan jangan tanggung-tanggung. Sekalian saja perubahan. Yang kedua, usulkan juga bahwa soal postulat dan postur anggaran APBN kita jangan lagi 20%, tambah 40%. Karena kalau resource dan kualitas sumber daya manusia kita meningkat, pendidikannya oke, kompetitif dengan negara-negara lain, saya kira kita akan menemukan cahaya di ujung terowongan. Kita akan lihat bagaimana implementasinya nanti ya, dan tentunya bagaimana program atau visi-visi dan juga dari paslon-paslon lain. Tapi terima kasih sekali lagi Mas Adi Praetno sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam.